Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Pratopo dengan NIM 1904016023. Pada video kali ini nanti akan dijelaskan mengenai filsafat abad ke-19 dengan tokohnya yaitu Hegel, Auguste Comte, dan Schopenhauer. Mengenai abad ke-19 dikenal sebagai abad yang sangat dipengaruhi oleh filsafat positivisme. Menurut sejarah filsafat barat, orang-orang sering mengatakan bahwa abad ke-19 adalah abad positivisme. Aliran positivisme merupakan kelanjutan dari empirisme yang ada di Inggris. Jika empirisme yang ada di Inggris menyatakan bahwa pengetahuan manusia itu harus berangkat dari empirisme indrawi, maka positivisme mengembangkan klaim empirisme tersebut secara ekstrim dengan mengatakan bahwa puncaknya pengetahuan manusia itu adalah ilmu-ilmu tentang fakta keras, yaitu fakta yang terukur dan teramati, atau sekarang yang disebut dengan ilmu positif. Pada abad yang sama pula, yaitu abad ke-19, di Jerman berkembang filsafat idealisme yang ditokohkan atau yang diperankan oleh Hegel, ada Schelling, dan ada Fichte. Filsafat idealisme ini membahas tentang realitas, Memasuki tokoh pertama, George William Friedrich Hegel lahir pada tahun 1771 di kota Stuttgart, Jerman Barat. Ayahnya adalah seorang pegawai di Departemen Menengah Keuangan di kota Wittenberg. Hegel tumbuh dari keluarga yang sederhana dan sangat teratur sekali. Masa mudanya dikenal sebagai seorang murid yang tidak begitu cerdas, dia biasa-biasa saja. Hegel melanjutkan studinya sebagai mahasiswa teologi di Universitas Tübingen. Disinilah nantinya ia akan mendapat gelar doktor di bidang teologi pada usia 20 tahun. Mengenai popularitas Hegel pada tahun 1791, Hegel mendapatkan gelar doktor teologi, sehingga pada masa awal-awal ini tulisan-tulisan Hegel masih berkaitan dengan agama Kristen. Hegel juga pernah menjadi dosen pribadi di Universitas Jena. Disinilah ia mendapatkan kesempatan belajar bersama temannya yaitu Schelling. Pada tahun 1801, Hegel diangkat menjadi dosen filsafat di Universitas Jena. Dan pada tahun 1806, Hegel diangkat menjadi profesor Gymnasium. Dan pada tahun 1817, Hegel diangkat menjadi profesor filsafat. Dan setahun setelahnya, Hegel mendapat gelar dari mahasiswanya berupa profesor profesorium. Hegel adalah filsuf abad ke-19 yang terkenal dengan dialektika materialisnya. Hegel meninggal pada tahun 1831 di kota Berlin. Di antara karya-karya Hegel yang terpenting adalah Fenomenologi Roh, Ilmu Logika, dan Batas-batas Dasar Filsafat Hukum. Ada juga karya-karya Hegel yang diterbitkan oleh mahasiswa-mahasiswanya, yaitu tentang filsafat kesenian, filsafat pengetahuan, dan filsafat sejarah. Hegel merupakan filsuf abad ke-19 yang sangat luas sekali pemikirannya. Di antara pemikirannya yang paling terkenal adalah pemikirannya tentang dialektika. Dialektika berasal dari bahasa Yunani yang artinya berargumen. Dialektika diartikan oleh Hegel sebagai sejarah yang berlangsung dalam waktu, dari tesis ke antitesis dan menuju sintesis. Setiap langkahnya merupakan tahap yang lebih tinggi dari perkembangan diri dari yang mutlak. Sistem dialektika Hegel dimaksudkan sebagai
sintesis sejarah filsafat, yaitu sintesis dua pemikiran filsafat sebelum Hegel, yaitu Fichte dan Schelling. Pemikiran Fichte yang berangkat dari subjektivitas oleh Hegel disebut sebagai idealisme subjektif. Kemudian pemikiran Schelling yang menyatakan bahwa ego berada di dalam alam dan alam berada di dalam ego oleh Hegel disebut sebagai idealisme objektif. Dari kedua pemikiran inilah kemudian muncul dialektika Hegel. Pemikiran Fichte yang bercorak idealisme subjektif oleh Hegel diposisikan sebagai tesis, dan pemikiran Schelling yang bercorak idealisme objektif diposisikan Hegel sebagai antitesis. Dari kedua pemikiran filsafat yang ekstrim inilah kemudian Hegel mencoba memperdalam tentang sintesis. Proses dialektika Hegel itu tadi terdiri dari 3 fase. Fase pertama yaitu fase tesis yang menampilkan lawannya antitesis sebagai fase kedua, dan fase ketiga sebagai pendamai antara fase pertama dan fase kedua, yaitu sintesis. Dalam sintesis, tesis dan antitesis menjadi Augehoben. Secara singkatnya bahwa kebenaran yang ada di antitesis dan tesis terangkum dalam sintesis dalam bentuk yang lebih sempurna. Seperti itu. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizka Aperliza dari kelas AVA 3 dengan NIM 19060. Penjelasan saya selanjutnya itu Arthur Schopenhauer. Ia merupakan seorang filsuf berasal dari Jerman yang lahir di kota Danzig, Jerman, 22 Februari 1788. Dan ia wafat pada 21 September 1860 Masehi. Orang tuanya berasal dari keluarga pedagang tersohor di tempat kelahirannya. Pemikirannya itu lebih banyak dipengaruhi oleh Immanuel Kant. Ia dikirim ke Prancis di sekolah Le Havre untuk belajar bahasa Prancis di tahun 1787. Di tahun 1799 ia sekolah di Hamburg, Inggris. Ia berkeliling Eropa pada tahun 1803. Ayahnya sendiri mengharapkan Schopenhauer menyukai ilmu bisnis dengan disekolahkannya ia setinggi mungkin. Namun Schopenhauer sendiri lebih menyukai akademik terpelajar. Saat itu bukan berarti Schopenhauer itu membenci ayahnya karena perbedaan tujuan tadi. Terbukti ia sangat terpuruk saat wafatnya ayahnya itu. Dengan berbekal warisan dari orang tuanya, Schopenhauer melanjutkan studi di Universitas Göttingen Fakultas Kedokteran di tahun 1809. Di tahun 1811 ia pindah jurusan serta tahun ketiganya ia pindah ke Universitas Berlin. Ia menjadi dosen privat di Berlin. Di tahun 1822 Schopenhauer keliling Italia dan ia produktif berkarya dan serta berperan dalam pemikiran filsafat dan seni di Jerman pada tahun 1813 sampai 1844. Pemikiran Schopenhauer sendiri dikenal dengan teori kehendak. Dalam teori kehendak ini juga dikenal dengan istilah voluntarisme. Voluntarisme itu merupakan bahasa Latin berasal dari kata voluntas. Dalam bahasa Inggris sendiri disebut will, dalam Jerman disebut Wille. Ia berkeyakinan bahwa kehidupan manusia tidak dikuasai oleh rasio, akal, melainkan oleh kehendak manusia. Kehendak adalah metafisis yang keberadaannya mengontrol tidak hanya tindakan-tindakan individu yang berpikir, akan tetapi juga tampak dalam keseluruhan fenomena.
Kehendaklah yang menghidupkan dunia dan menjadi motor penggerak perkembangan dunia dan manusia, sehingga pengertian kehendak ini sendiri diletakkan sebagai kehendak untuk hidup. Kehendak menurut Schopenhauer sendiri merupakan dorongan, insting, kepentingan, hasrat, dan emosi. Baginya dasar dunia ini adalah transendental, abstrak dengan kata lain ya, dan bersifat irasional, yaitu kehendak yang buta. Ini akan dijelaskan sedikit dalam pesimis Schopenhauer. Schopenhauer berpendapat ketika kita mampu menemukan hakikat jiwa kita sendiri, kita mungkin akan mempunyai kunci untuk membuka dunia luar. Dalam ajaran-ajaran Schopenhauer, 3 sub. Pertama itu kehendak metafisis, kehendak untuk hidup. Kesadaran, yaitu kesadaran dan intelek pada dasarnya hanyalah merupakan permukaan jiwa kita, tetapi kita tidak mengetahui hakikat jiwa yang sesungguhnya. Seperti yang dikatakan Schopenhauer, manusia kelihatannya saja ditarik dari depan, yang sebenarnya mereka didorong dari belakang. Jadi mereka mengira dibimbing oleh apa yang mereka lihat, penampakan. Kenyataannya mereka didorong oleh apa yang mereka rasakan, yakni keberadaan naluri-naluri yang tanpa mereka sadari. Itulah kehendak itu. Yang kedua yaitu kehendak untuk reproduksi. Ini mengenai jatuh cinta. Jatuh cinta menurut Schopenhauer itu bukanlah masalah hubungan cinta timbal balik antara dua manusia. Masalah pokoknya adalah adanya keinginan untuk memiliki apa yang mereka punyai. Menurutnya cinta adalah penipuan diri yang dipraktekkan oleh alam. Maka perkawinan tidak lain adalah erosi cinta, dan oleh sebab itu pasti mengecewakan. Di sini nampak Schopenhauer sangat skeptik terhadap pernikahan. Ketiga itu ajaran Schopenhauer tentang pesimisme. Paham ini menggambarkan kehidupan yang suram, karena menurutnya kenyataan itu pada dasarnya jahat dan dikuasai oleh keinginan jahat. Karena itu manusia tidak mampu memperbaiki diri, di mana sumber semuanya berawal dari penderitaan yang bersumber atas perasaan tidak senang dan tidak pernah puas, dan juga tidak ada tujuan yang dapat memuaskan kita. Itulah kenapa tadi disebutkan kehendak buta. Disinilah letak pesimismenya. Jadi kesimpulan dari pesimismenya itu kebagian dipahami menjadi adalah sebagai ketiadaan sementara penderitaan. Kemudian karya-karya dari Schopenhauer antara lain, yang pertama tentang akar ganda 4 dari alasan yang memadai tahun 1813. Kemudian dunia sebagai kehendak representasi tahun 1819 yang ditulis 1814 sampai 1818. Kemudian yang ketiga dunia sebagai kehendak dan idea di tahun 1833. Kemudian masuk ke tokoh filsuf yang kedua, dia bernama Auguste Comte dengan nama lengkap Isidore Auguste Marie Francois Xavier Comte, merupakan filsuf dari Prancis yang lahir di Montpellier, Prancis 19 Januari 1798 dan wafat tahun 1857. Comte dikenal sebagai bapak sosiologi yang menjadi peletak dasar bagi ilmu sosiologi, dan ia pula yang memperkenalkan nama sosiologi. Ia berasal dari keluarga kelas menengah. Ia anak seorang pegawai kerajaan dan penganut agama Katolik yang saleh. Comte belajar di Sekolah Politeknik Prancis di tahun 1814 sampai 1817, dan dia diangkat menjadi sekretaris Saint-Simon di tahun 1817. Ia menerbitkan buku yang berjudul Sistem Politik Positif dan mengundurkan diri dari sekretaris Saint-Simon di tahun 1824. Di tahun 1830 sampai 1842 ia menerbitkan buku yang berjudul Filsafat Positif dan menyusul karya-karya yang selanjutnya.
Dari tulisan-tulisan dan karya inilah Comte dianggap sebagai orang yang memakai pertama kali istilah sosiologi. Namun ada juga yang beranggapan, salah satunya Erikson, yang mengatakan bahwa yang lebih tepat menjadi sumber awal sosiologi adalah Adam Smith atau kaum moralis Skottis pada umumnya. Filsafat positivisme Comte. Jadi positivisme adalah cara pandang dalam memahami dunia dengan berdasarkan sains. Ia mengatakan sains mempunyai hubungan dengan positivisme, apalagi dengan ilmu sosial yang objek kajiannya adalah sesuatu hal yang nyata, yaitu masyarakat. Seperti hal tersebut diutarakan beliau karena metodologi atau alat pertama yang dilakukan Comte untuk melakukan penelitian adalah observasi atau mengamati secara langsung. Jadi dia beranggapan observasi itu bukan hanya sebuah teori yang tidak memiliki bukti atau catatan yang berisi spekulasi saja. Comte secara eksplisit, secara terang-terangan mengatakan bahwa istilah positif itu dalam positivisme ialah sesuatu istilah yang ia jadikan nama bagian aliran filsafat yang dimana bentuknya sebagai sesuatu yang nyata, pasti, jelas, bermanfaat, serta sebagai lawan dari semua yang negatif. Dan dalam pemikiran Comte ini juga terkenal dalam teori hukum 3 tahap atau Law of the Three Stages. Ia menyatakan bahwa sejarah manusia, baik secara individual maupun keseluruhan, telah berkembang menurut 3 tahap. Yang pertama, tahap teologia. Yang kedua, metafisik. Yang ketiga, yang terakhir, tahap positif. Yang pertama tadi teologi dan militer merupakan periode paling lama dalam sejarah manusia dan disebut sebagai masa kekanakan intelijensia manusia. Di sana, pada masa itu, manusia mempercayai adanya kekuatan supranatural yang berasal dari kekuatan di luar diri manusia. Dalam kehidupan sosial saat itu bersifat militer yang senantiasa menaklukkan dan menundukkan dalam masyarakat pada masyarakat lainnya. Dalam tahap teologi ini dibagi pula menjadi 3 sub tahapan. Yang pertama itu fetisisme, kedua politisme, dan ketiga monoteisme. Fetisisme ini pada masa itu manusia mempercaya roh-roh, dan politisme itu mempercayai dewa-dewa. Kemudian yang terakhir monoteisme, di mana manusia sudah mulai mengenal Tuhan, yaitu Zat Tunggal yang menguasai alam semesta ini. Selanjutnya, hukum 3 tahap yang kedua adalah tahap metafisik atau juga disebut tahap abstrak. Ini disebut sebagai masa remaja intelijensia. Di sini manusia mulai memikirkan alam semesta secara filosofis. Mereka merumuskan ide-ide orisinal tentang apa yang ada di sekitar mereka, masyarakat mereka. Kemudian yang terakhir tahap positif atau juga disebut tahap ilmiah, real atau ilmu pengetahuan, dan di tahap ini dianggap sebagai masa dewasa intelijensia. Pikiran manusia tidak lagi mencari ide-ide absolut yang asli, yang menakdirkan alam semesta yang menakdirkan alam semesta dan menjadikan penyebab fenomena. Akan tetapi, pikiran manusia mulai mencari hukum-hukum yang menentukan fenomena atau menentukan rangkaian hubungan yang tidak berubah dan memiliki kesamaan. Disinilah dimulainya tahap berpikir ilmiah. Dalam tahap ini pula, manusia mulai mempercayai data empiris sebagai sumber pengetahuan terakhir, namun bersifat sementara atau tidak mutlak. Hanya itu yang bisa saya sampaikan.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.